Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Safira Andriani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Unika Sugio Pranoto. Di sini kita akan belajar tentang konten-konten yang impactful, tentunya yang bermakna dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita dan yang menikmati konten-konten kita nantinya. Good content make people life better. Sebelum membahas lebih jauh lagi, aku ingin menyamakan garis pikiran kita yang sama dulu tentang pemahaman konten yang membuat kehidupan seseorang itu menjadi lebih baik, tentunya bukan menjadi lebih buruk. Nah, apapun yang konten yang mau kita bahas, soal fotografi, soal video, YouTube atau musik, atau tentang makanan dan lain sebagainya, tentunya kita harus paham bahwa sesuatu konten yang kita buat itu membuat kehidupan seseorang lebih baik, bukan menjadi buruk tentunya. Nah, konten creator sendiri sebenarnya bukan sebutan profesi atau orang yang membuat konten setiap harinya. Secara tidak langsung, ketika kita membuat konten di sosial media, kita mempost suatu postingan, itu kita sudah dinamakan membuat konten. Nah, tetapi semua yang dibagikan di sosial media itu juga namanya konten. Jadi secara tidak langsung, kita yang suka sharing di sosial media, di Instagram, di Instastory, itu juga disebut sebagai content creator. Nah, cuman ada yang menyebutkan profesi content creator itu berkaitan dengan sebuah brand. Padahal sebenarnya bukan. Namun kita juga punya tanggung jawab yang sama sebagai content creator. Apapun yang kita share di sosial media kita sendiri, itu kita harus berani mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Jadi semisal aku menyampaikan tentang bla 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 bla, tetapi ternyata ada yang tidak setuju akan apa yang aku sampaikan. Nah, di situ aku harus mempertanggungjawabkan apa yang aku sampaikan. Apapun yang kita share di sosial media itu nantinya akan ada dampak ke orang-orang yang follow kita nantinya. Tentunya followers kita kan tidak bisa dicatat satu persatu, orang ini dari asal ini, orang ini dari asal itu, tentunya bukan kan. Nah, bahwa kalau membuat konten itu, buatlah sesuatu yang membuat kehidupan seseorang itu lebih baik karena menikmati kontennya kita. Jadi lewat konten kita banyak orang-orang yang hidupnya menjadi lebih baik dan tidak menjadi lebih buruk, seperti itu. Good content make people life better. Sebelum membahas lebih lanjut lagi, aku ingin mempunyai garis pikiran yang sama akan pemahaman kalau konten itu membuat seseorang menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Nah, apapun konten yang kita bahas, soal fotografi, soal video, soal YouTube, soal musik, soal makanan, atau yang lain sebagainya, itu adalah bertujuan dengan membuat seseorang menjadi lebih baik, bukan lewat konten kita, tapi orang itu menjadi lebih buruk ketika sudah membaca kontennya kita. Nah, konten creator ini sebenarnya bukan sebutan profesi atau orang yang membuat konten setiap harinya. Tetapi semua yang dibagikan di sosial media itu namanya juga konten. Jadi secara tidak langsung, ketika kita sharing di sosial media lewat Instagram, Instastory, atau Instapost, itu adalah kita secara tidak langsung sudah disebut sebagai content creator. Nah, cuma ada yang menyebutkan profesi content creator ini berkaitan dengan sebuah brand, namun sebenarnya bukan. Ketika kita membuat content creator, kita mempunyai tanggung jawab yang sama sebagai content creator. Cuma ada yang menyebutkan profesi content creator itu berkaitan dengan sebuah brand, namun kenyataannya itu bukan. Konten yang kita buat itu kita harus berani untuk bertanggung jawab. Istilahnya seperti ketika aku membuat postingan tentang makanan di suatu tempat ini. Tetapi ada yang tidak suka. Nah, di situ kita harus membuat pertanggungjawaban atas orang yang tidak terima itu akan konten yang kita buat. Kita harus berani bertanggung jawab atas apa yang kita buat dan kita share tersebut. Nah, apapun yang kita share di sosial media itu nantinya akan berdampak bagi orang-orang yang
follow kita nantinya. Jadi followers kita itu kan berbanyak itu. Nah, mau tidak mau kita harus memberikan dampak yang baik untuk orang-orang yang melihat kontennya kita. Nah, bahwa kalau mau membuat konten itu, buatlah sesuatu yang membuat kehidupan seseorang itu lebih baik karena menikmati kontennya kita, bukan menjadi lebih buruk. Nah, anak muda itu punya bakat dan kreativitas yang luar biasa, hanya saja kurang konsisten. Kenapa kurang konsisten? Karena masa-masa remaja masih masa-masa yang labil, jadi masih mencari masa yang nyaman dengan dirinya. Jadi tidak konsisten akan suatu hal yang akan mereka buat. Jadi sebisa mungkin ketika kita akan membuat konten, kita berusaha konsisten akan konten yang kita buat itu, sehingga konten yang kita buat bisa berdampak baik, bisa berdampak merubah seseorang, bisa memberikan value yang baik untuk audiens yang melihat konten kita tersebut. Yang pertama, define yourself. Sebelum kita membuat konten, yang awal adalah yang pertama kita harus mengenali siapa dulu diri kita itu. Nah, kemudian kita kalau kayak gitu, kita nantinya di tengah-tengah akan nyoba ini, nyoba itu, atau keseret sama tren yang mengikuti tren-tren yang ada tapi nggak konsisten kayak gitu. Padahal konten yang impactful itu adalah konten yang dinikmati secara terus-menerus, secara berkala dan secara teratur. Jadi kalau misal cuma ngikutin tren kayak TikTok, mungkin TikTok itu pasti ada masa trennya, nanti bakalan habis gitu masa trennya. Konten yang impactful itu adalah konten yang dinikmati secara terus-menerus dan secara berkala. Jadi audiens yang melihat itu tidak merasa bosan. Jadi kalau cuma ngikutin tren aja kayak TikTok, mungkin TikTok pasti ada masa trennya habis. Jadi kita harus tahu dulu kita mau ngapain di sosial media, kita mau bicara apa, tentang apa, dan kita mau memberikan impact di bagian yang mana, kayak gitu. Nah, untuk mengenali diri kita sendiri, kita perlu tahu apa itu passionnya kita itu sendiri. Jadi ketika kita akan menulis sebuah konten, kita tahu akan passionnya kita itu apa. Kalau kita tidak tahu passion kita akan kesulitan karena passionnya kita itu bersifat luas, jadi dinamis kayak gitu. Jadi untuk mengenali diri kita sendiri itu kita harus mengenali apa yang kita suka dan passion kita itu mengarah ke arah yang kemana. Karena ketika kita menulis tetapi kita tidak tahu akan apa itu passionnya kita, itu adalah hal yang salah. Karena ketika kita menulis, kita harus merasa nyaman dengan apa yang kita tulis. Jadi apa yang kita akan sampaikan kepada publik itu bisa berdampak baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang tadi aku katakan, kalau ketika kita membuat konten itu haruslah konten yang berdampak bagi orang-orang, bukan berdampak yang buruk tentunya, kayak gitu. Yang kedua yang paling penting adalah define your purpose, yang dimana kita harus bisa menemukan dan mencari tujuan kita membuat konten itu untuk apa, dan konten yang akan kita buat itu seperti apa. Misal seperti fotografi. Nah, fotografi itu kan luas, jadi kita harus mengerucutkannya ke subtema yang ada. Semisal di fotografi ada yang namanya human interest. Nah, di human interest itu kita belajar tentang bagaimana cara memotret keadaan realita yang ada di sekitar kita. Jadi semisal ada tukang beca lalu kita potret, atau ada ibu-ibu yang sedang berjualan itu lalu kita potret dan kita ceritakan untuk kita jadikan bahan kita membuat konten itu tersendiri. Jadi yang paling penting kita harus tahu tujuan kita mau membuat konten dengan tema ini itu apa. Mungkin ketika kita membuat konten pasti di tengah-tengah ada kendala ketika
kita benar-benar merasa stuck dan kita tidak bisa meneruskan apa yang akan kita buat. Jadi istilahnya kita bosan dan kita nggak mau meneruskan membuat konten itu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena dari awal kita nggak menemukan tujuannya itu. Jadi kita merasa bosan, kita merasa nggak mau ganti aja yang lain kayak gitu. Nah, jadi yang paling penting adalah kita harus menemukan tujuannya itu tersendiri. Jadi kita ada merasa nyaman dengan tema itu, merasa kayak kontennya itu bisa kita kembangin, dan ketika kita nulis konten itu, ketika kita merasa suka, kita merasa nyaman, pasti kita akan langsung cepet kayak gitu. Beda lagi ketika kita tidak suka dengan konten itu tapi kita menulis, nah berarti kan itu berbeda kan, kayak gitu. Nah, kalau kita dari awal punya tujuan yang jelas, kita akan merasa suka dan value yang akan kita sampaikan kepada publik itu akan tersampaikan. Jadi deliver value itu tidak bisa secara instan, tetapi secara bertahap. Dan juga ketika kita membuat konten itu, kita tidak bisa membuatnya seperti jarang-jarang, 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau beberapa. Nah, jadi kita mempunyai jadwal untuk bertahapnya, misal 2 hari sekali, 3 hari sekali, seperti itu. Jadi deliver value yang akan kita sampaikan itu tersampaikan kepada publik yang melihat konten kita tersebut. Nah, ketika deliver value-nya kita sudah tersampaikan, kemudian akan ada change mindset. Nah, jadi secara berkala, secara bertahap, lewat value yang kita sampaikan, lewat mindset yang sudah kita buat itu, bisa membuat dampak yang baik bagi orang-orang. Nah, dengan adanya konten yang secara bertahap, secara berkala seperti itu, maka orang-orang yang melihat konten kita itu bisa berubah secara bertahap juga. Jadi tidak langsung secara instan. Jadi dampak yang kita berikan, value yang kita berikan itu tersampaikan kepada publik yang melihat konten kita tersebut. Nah, mau nggak mau, siap gak siap, content creator secara tidak langsung juga berperan sebagai mengajar, dimana content creator menyampaikan value, sesuatu nilai yang membuat dampak yang baik bagi orang-orang. Nah, ketika konten kita berhasil untuk membuat orang menjadi lebih baik, menjadi berubah seperti itu, berarti artinya konten kita itu adalah berhasil. Nah, berikut sekian video presentasi dari saya mengenai konten creator sosial media, bagaimana membuat konten creator yang impactful dan memiliki value untuk orang-orang yang menikmati konten kita. Jadi jangan takut untuk membuat konten apapun itu, tetapi konsistenlah ketika kamu akan membuat konten itu. Dimanapun apa yang kamu dapatkan itu, konten yang kamu tulis itu adalah menyampaikan value yang sesungguhnya. Maaf bila ada salah kata atau salah ucapan dan salah penulisan dalam PowerPoint, mohon dimaafkan dan terima kasih dan sampai jumpa.